Presiden lanjutkan kunjungan ke Medan dan Aceh. Cabuli 2 anak tiri, seorang ayah ditangkap polisi. Wanita Thailand bangkit sebelum dikremasi. Trump kirim utusan untuk percepat rencana damai Ukraina. TNI AD gerak cepat tangani dampak erupsi Semeru. Selamat pagi pemirsa, menemani Anda mengawali hari. Kami hadirkan rangkuman informasi terupdate seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri bersama saya Arif Rifai. Inilah Menyapa Indonesia Pagi, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi pertama hari ini dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi terkini pasca bencana di Tapanuli Tengah, Sumut. Pada Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kabar baik bahwa situasi cuaca di wilayah tersebut mulai menunjukkan perbaikan signifikan. Presiden RI Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi terkini pasca bencana di Tapanuli Tengah, Sumut pada Senin pagi dan menyampaikan kabar baik bahwa situasi cuaca di wilayah tersebut mulai menunjukkan perbaikan signifikan. Meski cuaca sudah membaik, Prabowo menekankan bahwa perubahan iklim yang semakin ekstrim menjadi tantangan jangka panjang yang harus diantisipasi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan apresiasi atas kerja cepat seluruh instansi yang terlibat dalam penanganan dampak bencana beberapa hari terakhir. Kita bersyukur cuaca membaik, ya. Ramalannya juga yang terburuk sudah lewat, mudah-mudahan. Ya, ini kondisi sekarang perubahan iklim kita hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Saya tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat. Mereka masih dalam kondisi shock. Ya, saya kira pemerintah sudah berbuat yang terbaik. Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan situasi cuaca dan bencana secara real time. Penanganan darurat tetap berjalan sambil memastikan distribusi bantuan bisa menjangkau wilayah yang juga sebelumnya terisolasi. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga menjadi faktor kunci agar respon di lapangan dapat berjalan optimal. Prabowo menambahkan bahwa masyarakat di lokasi terdampak masih berada dalam kondisi terpukul, namun pemerintah memastikan seluruh kebutuhan mendesak akan dipenuhi. Dari Tapanuli Tengah, Diombalo, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, usai meninjau langsung kondisi bencana di Tapanuli Tengah, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Medan dan Aceh. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bantuan dan pemulihan di wilayah terdampak berjalan cepat. Setelah meninjau langsung dampak bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Medan dan Aceh dalam memastikan respon pemerintah berjalan cepat dan tepat. Rombongan lepas landas pukul 9.45 waktu Indonesia Barat dari Bandara Raja Sisingamaraja 12 menuju Bandara Kuala Namu, Medan. Dari sana, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan helikopter Super Puma ke Bandar Udara Alas Lueser, Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara. Dari Tapteng, Presiden menekankan percepatan distribusi kebutuhan mendesak termasuk bahan bakar minyak bagi daerah terisolasi dan pemulihan listrik. Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi yang bergerak cepat menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Saya ke Medan dan ke Aceh. Saya baru dari Tapanuli Tengah. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus
Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Saya tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat. Kita kerahkan juga sudah cukup banyak helikopter, Hercules, pesawat-pesawat kita kerahkan semua. Insya Allah kita dengan kerjasama erat, teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pos pengungsian Masjid Mustaqim di Medan menampung pengungsi terdampak banjir. Tim Panitia Natal Nasional menyalurkan bantuan sembako dan dapur umum bagi warga yang terdampak atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sebagai bentuk respon terhadap banjir yang juga melanda kota Medan, pos pengungsian Masjid Mustaqim menjadikan tempat penampungan warga terdampak. Masjid ini menampung pengungsi dari berbagai latar belakang agama, tidak hanya umat Muslim. Tim Panitia Natal Nasional mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto menyalurkan bantuan sembako pada Jumat 28 November kepada para pengungsi termasuk di Masjid Mustaqim. Paket bantuan diterima langsung oleh warga dibantu Kepala Lingkungan setempat Muji. Bantuan mencakup beras, minyak, gula ikan kaleng, susu, teh, kopi, dan mie instan dengan total 1.100 paket serta dukungan dapur umum. Selain Masjid Mustaqim, paket sembako juga disalurkan ke pos pengungsian lain di Medan yang terdampak banjir sejak Rabu 26 November dengan 7.402 rumah di 19 kecamatan terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Dalam Negeri merespon soal penetapan status bencana nasional terhadap korban peristiwa alam di Pulau Sumatera. Mendagri menegaskan seluruh penjabat baik dari Kabinet Merah Putih dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya tengah memberikan atensi khusus bagi para korban bencana alam di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penetapan status bencana nasional atau kondisi yang juga tengah terjadi di Pulau Sumatera menjadi penting. Namun dirinya memastikan seluruh rangkaian perbantuan dan proses perlakuan dijalankan secara teknis nasional. Tito menerangkan seluruh penjabat baik dari Kabinet Merah Putih dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya tengah memberikan atensi khusus bagi para korban bencana alam di Sumatera Barat dan Provinsi Aceh. Diketahui memang hingga kini pemerintah pusat belum memberikan status nasional atas apa yang terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatera tersebut. Adapun juga Presiden Prabowo Subianto langsung mendatangi korban bencana alam di Sumatera Utara, kemudian selanjutnya ke Sumatera Barat. Kemudian kalau untuk penetapan bencana nasional sementara belum, setahu saya, mohon maaf kalau saya nanti mau dikoreksi. Tapi perlakuannya adalah perlakuan nasional dari hari pertama. Pemerintah pusat sudah menilai sendiri bahwa harus turun dan kemudian dari hari pertama sudah dilakukan dengan prosedur nasional. Jadi semua sudah all out sana, bahkan bawa presiden sendiri ke sana. Banyak sekali sudah menteri, panglima TNI, Menhan, banyak sekali yang sudah ke Sumatera Barat, ke Sumatera Utara, ke Aceh, dengan mengerahkan semua kekuatan nasional. Ada yang droppingnya langsung Jakarta. Jadi itu. Jadi masalah status itu mendapat saya penting, tapi yang paling utama itu kan perlakuannya. Tindakannya itu yang penting. Tindakan nasional. Dan Bapak Presiden sendiri memimpin rapat dari hari pertama. Hari ini beliau meninjau langsung. Dari Jakarta, Max Munte, Mutia Agiari, Simpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni Senin pagi bertolak mengunjungi korban bencana alam banjir bandang Desa Koto Gadang, Palenbayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia datang turut didampingi Kapolda Riau, Irjen Pol Heri Haryawan, guna memberikan bantuan bagi para korban bencana banjir bandang.
Memberikan bantuan untuk korban banjir bandang di Desa Kota Gadang, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut langsung turun melihat para korban terdampak banjir bandang. Didampingi jajaran Kementerian Kehutanan serta Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan, Menteri Kehutanan memberikan bantuan berupa kebutuhan dasar seperti pakaian, selimut, karpet, dan makanan. Ia pun langsung mendatangi sejumlah posko penampungan korban bencana. Dalam hal ini, para korban mengeluhkan kepada Menteri lantaran mereka belum mendapatkan bantuan yang layak seperti pakaian, kasur, sembako, hingga air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Warga pun juga meminta tolong kepada Menteri dari beberapa keluarga korban sampai hari ini masih ada yang belum ditemukan. Menteri Raja Juli Antoni pun langsung sigap menerima masukan para korban. Menurutnya bantuan akan terus datang. Ia akan mengusahakan agar membantu korban bencana banjir agar mendapatkan bantuan yang layak. Ia juga menyebutkan bahwa saat ini fokus utamanya adalah proses evakuasi pencarian korban hilang. Kementerian Kehutanan akan terus bekerjasama dengan TNI Polri agar proses pencarian dapat terus dilakukan. Dalam kunjungannya, Raja Juli bersama dengan Irjen Pol Heri Heriawan juga memantau langsung proses evakuasi 2 orang korban meninggal dunia. Pribadi maupun bersama pemerintah mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya atas musibah yang kita hadapi bersama pada hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan baru saja saya bersama Kapolda Sumbar, Riau, dan TNI mengevakuasi 2 jenazah, 2 korban meninggal. Dan saya kira hari-hari ini masih ini yang harus menjadi fokus utama kita, melakukan tanggap darurat. Tadi seorang ibu di posko dengan sedih hati berbicara bahwa beliau masih kehilangan seorang adik kandung dan anaknya, ya, jadi ponakannya. Kami terus berkoordinasi tentu dengan TNI Polri untuk menyelesaikan dulu tahap tanggap darurat ini. Ya. Bantuan alhamdulillah sudah banyak masuk. Tadi dari Pak Sekda masih ada beberapa tempat yang masih terisolir. Kita data lagi Pak Sekda agar alat berat kita arahkan ke tempat-tempat yang terisolir tersebut. Sekali lagi, fokus utama pemerintah pusat, daerah, TNI Polri pada saat ini adalah masa tanggap darurat ini, evakuasi korban, ya, rehabilitasi. Dari Polda Riau sudah mengirim 5 psikolog untuk trauma healing bagi adik-adik kita yang mempunyai potensi trauma dengan kejadian ini. Sekali lagi kita coba fokus hari ini untuk menyelesaikan proses evakuasi dan tanggap darurat. Sebelumnya banjir bandang terjadi di Pulau Sumatera yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Proses evakuasi masih sampai saat ini masih berlangsung. Dari Jakarta, Tio Balau, Simpo TV melaporkan. Dirjen Pendidikan Islam Amin Suyitno mengatakan bahwa Kementerian Agama sedang menyiapkan revisi anggaran untuk pembelajaran di wilayah terdampak bencana. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemerintah hadir dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana di 3 provinsi. Kementerian Agama sedang menyiapkan revisi anggaran untuk pembelajaran di wilayah terdampak bencana sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan pendidikan setelah bencana. Langkah ini termasuk mengalokasikan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan juga pemulihan sarana keagamaan, serta pendidikan serta memberikan dukungan psikososial dan spiritual kepada masyarakat terdampak. Dirjen Pendidikan Islam Amin Suyitno mengatakan bahwa jika nanti revisi anggaran telah siap, maka akan langsung digelontarkan ke titik-titik wilayah terdampak bencana yaitu Sumatera Utara, Barat, dan Aceh. Maka dari itu Kemendag terus mendoakan mengawal hingga memastikan bahwa setiap bantuan dioperasikan dengan baik. Teman-teman, jadi atas saran Pak Menteri dan Pak Wamen kita sudah mengorkestrasi pertama menyiapkan revisi anggaran untuk memastikan agar pembelajaran di 3 wilayah provinsi yang sedang ditimpa musibah berjalan meskipun dengan kondisi darurat. Dan atas saran Pak Menteri dan Wamen kita menyiapkan revisi anggaran. Dan insya Allah nanti pada saatnya setelah revisi saya akan kita langsung gelontorkan ke titik-titik di mana baik itu di Sumatera Barat, baik itu di Sumatera Utara maupun di Aceh. Dan kami semua atas saran Pak Menteri Wamen malam ini pun kita tentu saja mendoakan kepada mereka yang sedang tertimpa korban ini agar sabar, tabah, tetapi pemerintah akan tetap hadir. Berusaha Pak Menteri, Pak Wamen selalu mendorong pemerintahkan kami mengawal memastikan agar mereka bukan cuma belajar bisa jalan tapi juga tentu saja terkait sembako segala macam juga dikoordinasikan untuk dipenuhi. Demikian. Dari Jakarta, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, PT Pertamina terus berupaya membantu penanganan bencana dengan memasok 8.000 liter bahan bakar jenis Dexlite untuk mendukung operasional alat berat penanggulangan bencana di wilayah Tapanuli dan Sibolga. Pasukan bahan bakar ini diharapkan dapat membantu pemulihan aktivitas masyarakat hingga memudahkan penyaluran bantuan logistik. PT Pertamina pasok 8.000 liter bahan bakar jenis Dexlite untuk mendukung operasional alat berat penanggulangan bencana di wilayah Tapanuli dan Sibolga. BBM dipasok menggunakan jerigen dan juga dikirim ke lokasi terdampak longsor, khususnya di ruas jalan lalu lintas Mas Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, wilayah yang menjadi jalur utama penghubung aktivitas masyarakat dan distribusi logistik di kawasan tersebut. Pengoperasian alat berat atau ekskavator ini diharapkan dapat membersihkan timbunan tanah longsor yang menutup akses jalan, sehingga jalan dapat dilalui kembali. Wakil Direktur Utama PT Pertamina Oki Muraza mengungkapkan bahwa kondisi ketersediaan bahan bakar minyak di daerah terdampak bencana Sumatera relatif aman dan juga tersedia. Oki menerangkan bahwa sebagai salah satu contoh ketersediaan BBM di Provinsi Sumatera Utara berlangsung aman, namun akses transportasi menuju stasiun pengisian bahan bakar umum telah terputus imbas dampak dari peristiwa bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu. Ya, alhamdulillah di Sumatera kondisi TBBM semuanya aman, lancar. Memang ada beberapa akses dari TBBM menuju masyarakat karena akses transportasinya terputus. Tapi alhamdulillah kita berusaha mengatasinya dengan beberapa cara. Jadi ada yang dengan jerigen, ada juga dengan drum. Kemudian drumnya dibawa dengan Hercules dan juga kami sedang memitigasinya juga dengan bekerjasama dengan ASDP, dengan ferry. Jadi kita explore semua macam cara untuk transportasi, memberikan BBM ke daerah-daerah yang terkena banjir. Jadi saat ini seluruh 3 provinsi tersebut kami upayakan dengan segala cara ya, terutama untuk daerah-daerah yang jalannya terputus. Tapi insya Allah kita lakukan upaya-upaya terbaik insya Allah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kementerian Sosial terus bergerak menangani bencana banjir yang melanda Sumatera Utara. Salah satu langkah yang dilakukan ialah mendirikan dapur umum di kantor Dinas Sosial Kabupaten Langkat. Kementerian Sosial terus melakukan berbagai upaya penanganan bencana banjir yang melanda Sumatera Utara, diantaranya mendirikan dapur umum di kantor Dinas Sosial Kabupaten Langkat. Setiap hari dapur ini memproduksi hingga 7.500 bungkus makanan untuk memenuhi kebutuhan para penyintas banjir. Selain itu, bantuan logistik mulai dari kasur, selimut, pakaian hingga makanan anak juga terus disalurkan ke sejumlah titik pengungsian di Langkat. Pemerintah berharap pemenuhan kebutuhan dasar para penyintas dapat terjaga hingga kondisi di wilayah terdampak berangsur pulih, serta masyarakat bisa kembali ke tempat tinggal mereka dengan aman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Satbrimopolda Sulawesi Selatan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan jembatan di daerah terisolasi. Langkah cepat ini dilakukan untuk memastikan keselamatan anak-anak dan yang setiap hari harus menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolah. Polri gerak cepat menjawab arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa anak-anak di pelosok tak boleh lagi mempertaruhkan nyawa hanya untuk mengejar pendidikan. Usai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Guru Nasional, Satbrimopolda Sulawesi Selatan langsung mengerahkan 1 SST personil berpengalaman Vertical Rescue dan juga Light Field Engineering untuk membangun jembatan gantung di Kabupaten Sopeng. Jembatan ini akan menghubungkan 3 desa di Kecamatan Mario Riwawo yang selama ini terpisah sungai dan hanya mengandalkan ban dalam mobil serta rakit untuk menyeberang. Proses pembangunan saat ini telah mencapai 15%. Brimob bersama warga secara gotong royong melakukan pekerjaan konstruksi dasar jembatan sepanjang 20 meter tersebut. Cia Nabila, Simpo TV melaporkan. Wakapolri meninjau langsung apel kesiapan untuk memastikan seluruh proses pengiriman berjalan cepat dan tepat sasaran. Polri terus mengerahkan bantuan kemanusiaan untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Polri telah menyiapkan 155.000 personil beserta dengan perlengkapan untuk mitigasi bencana. Logistik yang dikirim mencakup bahan pokok, pakaian, air mineral, peralatan medis, dapur lapangan, tenda genset, dan juga panel surya.
Distribusi dilakukan melalui udara, darat, dan laut menggunakan pesawat CN-295, Fokker 27, 14 helikopter, serta 10 kapal polair untuk menjangkau wilayah terisolir. Polri juga menurunkan 300 personil BRIMOB, 300 personil Sabara, 39 unit Polsatwa, K9, serta tim medis dan juga trauma healing untuk menangani korban dan juga memulihkan keadaan sosial. Polri juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, dan juga pemerintah daerah untuk terus ditingkatkan memastikan bantuan sampai dengan cepat dan terkoordinasi. Perlu kami sampaikan bahwasannya logistik yang telah didistribusikan ke Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara sebagaimana pada analisa, evaluasi, ANEF, dan rapat tadi malam dipimpin langsung oleh Bapak Kapolri untuk melakukan langkah-langkah konkret, baik itu dari awal. Sebelumnya bulan yang lalu kita ada pra bencana, kesiapan personil, kesiapan perlengkapan peralatan dan tim seluruh Indonesia ada 155 ribuan personil dan perlengkapannya, dan kemudian juga sudah hadir pada saat terjadinya atau tanggap bencana dengan Polda Aceh, Polda Sumut, dan Polda Sumbar langsung melakukan mitigasi. Saat ini sudah memasuki pasca bencana alam, di mana tindakan-tindakan yang diperlukan dengan segera Bapak Kapolri memberikan arahan-arahan. Tadi hari ini langsung dicek langsung pada saat apel kesiapan pemberangkatan baik perlengkapan maupun personil oleh Bapak Wakapolri. Polri menegaskan bahwa penanganan bencana di Sumatera akan terus dipantau dan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah serta stakeholder lain demi menjamin keselamatan dan juga kebutuhan masyarakat terdampak. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri dampingi Presiden Prabowo cek posko pengungsian. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi pengungsian korban banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengunjungi posko pengungsian korban banjir di Tapanuli Tengah pada Senin 1 Desember 2025. Kunjungan ini untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat termasuk pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terdampak. Dalam pantauannya, Presiden Prabowo memeriksa kondisi tempat tidur darurat, posko kesehatan, serta berinteraksi langsung dengan warga yang mengungsi. Listio menyampaikan sejumlah instruksi tegas dari Presiden Prabowo termasuk perbaikan sejumlah akses jalan yang terputus akibat banjir. Listio menyebut Presiden Prabowo meminta jajaran terkait untuk memaksimalkan bantuan kebutuhan dasar warga mulai dari bahan makanan, pelayanan kesehatan hingga ketersediaan BBM bersubsidi. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden setelah beliau meninjau semuanya terkait dengan kegiatan yang ada di posko, mulai dari bagaimana personil gabungan dari Polri, kemudian juga ada pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait bersama-sama melaksanakan kegiatan mulai dari menyiapkan masakan untuk para pengungsi, kemudian juga mengecek terkait dengan pelayanan kesehatan, termasuk juga tadi beliau berinteraksi di dalam dengan para pengungsi. Ada beberapa hal yang jadi perhatian kaitannya dengan beberapa jalur yang terputus yang berjalan untuk segera melakukan perbaikan, termasuk kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan dasar, kemudian kegiatan masyarakat yang sehari-hari, BBM dan sebagainya. Tadi beliau cek jalur-jalurnya mana saja, salah satunya Sebulga, dan intinya beliau memerintahkan untuk seluruh kegiatan yang dilakukan untuk
membantu masyarakat yang terdampak bencana alam ini betul-betul dimaksimalkan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Ciana Bila, Simpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR Alex Indra Lukman mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang cepat tanggap dalam memberikan bantuan melalui pesawat dan helikopter. Namun Alex berharap agar ada upaya ekstra dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pemulihan terhadap bencana alam di sejumlah wilayah. Wakil Ketua Komisi 4 DPR Alex Indra Lukman menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan kunjungan ke wilayah yang terkena bencana alam, banjir dan longsor, salah satunya Sumatera Barat. Alex mengaku prihatin atas kejadian bencana alam yang menyebabkan banyaknya korban jiwa. Kendati demikian, ia juga turut mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang cepat tanggap dalam memberikan bantuan bagi korban terdampak. Oleh karena itu diharapkan adanya upaya ekstra dari pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan pemulihan secara cepat. Ya, kemarin saya sudah berkunjung ke Sumatera Barat ya, juga bersama Ibu Ketua Komisi 4. Ya, kami juga sudah meninjau jembatan yang putus, terus meninjau dapur umum yang dibuka oleh TNI dan Polri. Dan kita juga menerima laporan dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Bupati Padang Pariaman, serta Wakil Wali Kota Padang. Kepala daerah yang lain tentu tidak bisa hadir sehubungan dengan tugas di daerahnya masing-masing. Nah, dari laporan yang ada, kita mengambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah masih bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, tapi tentu kita harapkan adalah campur tangan dari pemerintah pusat untuk segera menangani tanggap darurat ini dan mempercepat pemulihan daerah tentu di Sumatera Barat. Banyak akses jalan yang terputus. Soal bantuan Pak Presiden, kami harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena telah mengirimkan bantuan melalui pesawat dan juga helikopter yang di standby-kan untuk bisa mengirim bantuan melalui udara bagi masyarakat yang daerahnya terisolasi. Tapi ke depan tentu kita berharap untuk segera ada upaya ekstra untuk membuka kembali jalan-jalan yang terputus, sehingga pemulihan bisa segera dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat. Dari Jakarta, Farizal Albarabin, Simpo TV melaporkan. Tim Operasi SAR Nasional Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan, Posar Mandailing Natal bersama tim SAR gabungan temukan satu korban longsor di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Minggu 30 November 2025 siang. Korban berjenis kelamin perempuan ditemukan tertimbun longsor. Tim SAR Nasional dan Gabungan berhasil menemukan satu korban tanah longsor di kawasan Batang Toru, Tapanuli Selatan pada Minggu 30 November 2025, sekitar pukul 14.15 WIB. Korban berjenis kelamin perempuan tanpa identitas ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah tertimbun material longsor yang terjadi akibat hujan deras berkepanjangan sejak beberapa hari terakhir. Operasi pencarian dan pertolongan dilakukan oleh personil Basarnas Posar Mandailing Natal bersama unsur TNI, Polri, BPBD, Damkar, aparat desa, dan masyarakat setempat. Kondisi medan yang semakin gelap dan cuaca yang kembali tidak kondusif membuat operasi dihentikan sementara pada Minggu sore. Untuk mengevakuasi korban, tim SAR menggunakan peralatan manual seperti cangkul, sekop, dan cancau. Mengingat alat berat belum sepenuhnya dapat menjangkau lokasi terdampak karena akses tertutup material longsor. Longsor yang terjadi di Batang Toru ini mengakibatkan akses jalan masyarakat terganggu dan beberapa rumah warga di sekitar jalan perbukitan mengalami kerusakan ringan hingga berat. Warga yang tinggal dekat tebing telah dievakuasi sementara ke lokasi aman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ulhaq mengapresiasi gelaran PAI Fair yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Menurutnya gelaran ini dapat memotivasi para guru dan murid dalam memahami pendidikan agama Islam lebih dalam. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ulhaq menghadiri Grand Final Olimpiade Pendidikan Agama Islam 2025 dan doa PAI untuk bangsa di Jakarta pada Minggu 30 November 2025. Wamendagdismen mengapresiasi gelaran PAI yang menjadi bentuk sinergitas antara Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Tak hanya itu, menurutnya gelaran PAI ini menunjukkan upaya peningkatan kualitas pendidikan agama Islam di lingkungan sekolah yang dapat memacu inovasi dan motivasi para guru dan murid untuk lebih memahami pendidikan agama Islam. Jadi kami dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah bersama Pak Tony, Kepala Beskap, menghadiri undangan dari Kementerian Agama. Pertama kami menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini karena ini menunjukkan sinergisitas ya antara Kementerian Agama dengan Kemendikbud. Yang kedua, kami juga mengapresiasi kegiatan ini karena ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan ya kualitas pendidikan agama Islam di lingkungan sekolah itu terus mengalami peningkatan, dan salah satunya ajang semacam ini itu akan memacu inovasi, motivasi para guru agama kita, termasuk anak-anak kita untuk lebih memahami tentang pendidikan agama Islam di sekolah masing-masing. Tentu kita harapkan kehadiran pendidikan agama Islam di sekolah itu menjadi salah satu jangkar moral, termasuk juga bisa menumbuhkan pendidikan karakter di lingkungan sekolah, karena itu salah satu inti dari pendidikan adalah menumbuhkan karakter anak-anak kita. Salah satu sumber ajaran agama Islam yang kita pahami sebagai salah satu agama yang memang menjadi mayoritas, tetapi tentu kita berharap dengan jumlah yang mayoritas ini bisa memberikan dampak bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dari Jakarta, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, banjir setinggi 70 cm menggenangi ruas Jalan Raya Pekapuran, Depok, Jawa Barat pada Minggu 30 November 2025 malam. Menurut pengguna jalan, ruas Jalan Pekapuran kerap menjadi langganan banjir akibat sistem drainase yang buruk. Beginilah kondisi ruas Jalan Pekapuran, Depok, Jawa Barat, Minggu 30 November 2025 malam. Banjir setinggi 70 cm menggenangi jalan ini saat hujan deras mengguyur. Pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil terlihat ekstra hati-hati saat melintasi banjir. Bahkan, sejumlah sepeda motor mengalami mati mesin saat menerobos banjir. Salah seorang pengguna jalan mengaku banjir di ruas Jalan Pekapuran itu kerap terjadi ketika hujan deras mengguyur. Menurutnya, banjir terjadi akibat banyaknya pembangunan di sekitar lokasi, sehingga membuat sistem drainase menjadi buruk. Hujan seperti ini, Pak. Oh, naik motor berarti terganggu ya? Iya, sangat terganggu. Tadi motor saya aja mogok. Artinya ini banyak pembangunan, jadi sirkulasi airnya susah, Pak. Udah banyak pembangunan. Oh, gorong-gorongnya kurang. Iya, gorong-gorongnya kurang. Jadi nggak ada resapan ya, Bu? Iya, harapannya diperbaiki biar nggak banjir lagi. Sejak kapan ini? Udah lama juga ya. 2 tahunan juga lebih kayaknya, Pak. Kondisi banjir di Jalan Pekapuran sudah terjadi sejak 2 tahun lalu. Namun hingga saat ini, belum ada tindak lanjut dari dinas terkait untuk perbaikan drainase. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, seorang ayah tiri ditangkap aparat kepolisian unit PPA Polres Serang, Banten setelah dilaporkan istrinya atas dugaan pencabulan terhadap kedua anaknya yang masih di bawah umur. Pelaku yang merupakan pedagang es selendang mayang itu tidak berdaya saat ditangkap aparat. Inilah video saat petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Serang menjemput seorang pria berinisial RD 32 tahun di rumahnya di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Pria yang sehari-hari berjualan es selendang mayang keliling ini tak berdaya saat petugas datang dan langsung membawanya ke Mapolres Serang. RD ditangkap setelah ibu kandung korban melaporkan perbuatan cabul yang diduga dilakukan pelaku terhadap dua anak tirinya, masing-masing berusia 14 tahun dan 8 tahun. Berdasarkan penyelidikan, perbuatan bejat pelaku sudah berlangsung sejak Juni 2025. Modusnya pelaku melakukan aksi cabul saat sang istri yang berprofesi sebagai guru sedang mengajar di sekolah. Motif pelaku diduga kuat dorongan nafsu. Aksi tersebut terungkap setelah para korban akhirnya berani menceritakan kasus yang mereka alami kepada ibu kandungnya. Mendapatkan pengakuan itu, sang ibu langsung melaporkan ke pihak kepolisian. Dari Polres Serang Kabupaten, khususnya di unit 4 PPA, telah mengamankan terduga pelaku inisial BD. Kami amankan di daerah Cisaid, Keragilan. Modusnya karena nafsu, karena dia adalah statusnya sebagai ayah tiri. Pengakuan dari si korban beberapa kali. Ada korban lainnya nggak? Dan sementara hasil penyelidikan belum ada. Dia sebagai tukang es keliling. Melakukannya saat ibunya tidak ada atau gimana? Ya, saat ibunya tidak ada,
di saat dia berdua dengan si anak itu. Saat ini pelaku RD telah resmi ditahan di Mapolres Serang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku terancam dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal hingga 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang karyawan toko diduga menjadi korban jambret di Jalan Haji Basyar 3, tepatnya di RT 002, RW 003, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis 27 November 2025 pagi. Aksi ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Aksi penjambretan diduga menimpa salah seorang karyawan toko di Jalan Habasyar 3, tepatnya di RT 002, RW 003, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Kamis 27 November 2025. Aksi tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam video yang viral tersebut, terlihat seorang pengendara motor dikejar salah seorang warga yang berteriak maling sekitar pukul 08.45 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi, warga yang mengejar pengendara itu adalah seorang karyawan toko yang diduga dijambret pengendara motor tersebut. Aksi penjambretan terjadi saat korban sedang duduk di pinggir gang depan toko sambil bermain HP. Namun secara tiba-tiba pengendara motor itu menghampiri korban dan merampas HP secara paksa, kemudian tancap gas guna melarikan diri ke belakang wilayah permukiman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang siswi SMA Negeri 5 Kota Ternate berinisial M menjadi korban pengeroyokan dua rekan sekolahnya pada Kamis 27 November 2025 sore. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka serius di telinga, bibir, dan tubuhnya. Seorang siswi SMA Negeri 5 Kota Ternate berinisial M menjadi korban pengeroyokan dua rekan sekolahnya pada Kamis 27 November 2025 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Peristiwa tersebut terjadi di samping sekolah dan mengakibatkan korban mengalami luka serius di bagian telinga, bibir, dan tubuhnya. Kejadian bermula dari percakapan antar teman terkait cerita buruk yang diduga disebarkan. Korban hanya menyampaikan informasi yang ia dengar, namun hal tersebut memicu konfrontasi dua siswi lain yang kemudian menarik korban ke tempat sepi sebelum mengeroyoknya. Ibu korban Ruslia Amir menjelaskan bahwa anaknya dipukul oleh dua temannya sendiri. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami pendarahan dari telinga, luka pecah di bagian bibir, serta memar di sejumlah titik tubuh. Ruslia mengaku telah mendatangi pihak sekolah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun orang tua pelaku tidak hadir meski sudah dipanggil pihak sekolah. Akhirnya ia memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ternate Utara. Kapolsek Ternate Utara, Ibtu Rizky Kurniawan Tresnadi, membenarkan laporan tersebut dan menyampaikan bahwa kasus sudah diproses sesuai prosedur. Visum terhadap korban juga telah dilakukan. Meski pihak kepolisian telah memanggil terduga pelaku dan keluarganya, hingga Jumat sore mereka belum datang untuk pemeriksaan. Kepolisian menegaskan akan menangani kasus ini secara transparan dan memberikan perkembangan selanjutnya kepada keluarga korban serta publik. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, aksi pembegalan terjadi di Jalan Karah, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya pada Minggu 30 November 2025. Gerombolan begal yang diduga berjumlah puluhan orang menghadang dua warga yang berboncengan dan merampas sepeda motor milik korban. Peristiwa pembegalan terjadi pada Minggu 30 November 2025, sekitar pukul 2.00 waktu Indonesia Barat, saat korban yang berboncengan melintas di kawasan Jalan Karah, Jambangan, Surabaya. Menurut pengakuan FT, salah seorang orang tua korban, puluhan pelaku tiba-tiba menghadang laju motor korban, lalu melakukan pemukulan menggunakan benda tumpul, dan satu korban mengalami luka di bagian pelipis akibat pukulan. Sepeda motor jenis Honda Beat Street warna putih beserta dompet dan STNK yang disimpan di jok motor dirampas para pelaku sebelum mereka melarikan diri. Atas kejadian ini, korban telah resmi melaporkan peristiwa pembegalan tersebut ke Polsek Jambangan untuk diproses lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang kepala kantor pos cabang Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menjadi korban penganiayaan dan percobaan perampokan yang diduga dilakukan oleh kawanannya sendiri. Korban dianiaya menggunakan tabung apar dan dibacok senjata tajam. Usai melukai korban, pelaku kabur membawa uang BLT senilai ratusan juta rupiah.
Inilah Suwanto Tahir, Kepala Kantor Pos Cabang Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yang dipapah oleh sejumlah warga keluar dari kantornya dengan sejumlah luka serius di tubuhnya. Korban terluka setelah dianiaya oleh karyawannya sendiri menggunakan tabung apar dan dibacok dengan senjata tajam saat mempertahankan uang bantuan langsung tunai atau BLT ratusan juta rupiah yang hendak dirampok pelaku. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah pada Jumat 28 November 2025 malam. Sesaat aktivitas kantor akan ditutup setelah sehari penuh melayani pencairan bantuan BLT di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Saat itu korban hendak menyimpan uang BLT ke dalam brankas kantor. Tanpa diduga, pelaku mendekati dan langsung memukul kepala korban menggunakan tabung apar dan membacok korban dengan senjata tajam jenis badik hingga korban terkapar dan bersimbah darah. Selain uang BLT ratusan juta, pelaku juga membawa kabur ponsel korban. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung memapah korban keluar dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Menurut korban, jika yang menyerang dirinya adalah teman sekantornya sendiri bernama Supriyanto Gasing, seorang staf bagian pengawas pengantaran uang. Intinya nggak ada masalah sebelumnya dia. Itu bermasalah sebenarnya Pak. Dia awal pinjam setelah saya tanya pinjam selesai saya juga pinjam saya karena saya lagi pusing ini. Dari stasiun 10.000 dia beli rokok, ambil waktu kasih uang dia kurang beli rokok. Salah satu pekerja yang menyaksikan insiden tersebut mengaku jika pelakunya adalah staf kantor pos cabang Takalar sendiri. Waktu pertama saya datang, tidak saya masuk toh, langsung dikunci dulu ini. Terus saya bersih-bersih toh, saya bersih-bersih sama suamiku. Tidak lama saya membersihkan, ada Pak Anto keluar bilang, Mbak tolong nah tuh buka gasing ilalang. Pak Anto itu kepala kantor di sini Pak. Iya, kepala kantor dan gasing itu pegawainya juga di sini. Pelaku itu dan gasing. Iya, terus di situ Pak Anto berdiri sama saya dengan suamiku, keluar itu dengan gasing, pulang nih. Jadi terus masuk lagi, amankan itu uang yang ada di dalam. Dia bilang ibu, amankan dulu tuh uang di dalam. Jadi aku kasih masuk di karung. Jadi ada di suamiku juga sama Pak Anto. Jadi sudah aku kasih masuk di karung. Dikunci nih berangkat sama Pak Anto, baru keluar aku bawa nih di sebelah. Terus tidak ada pelayanan di sebelah, aku kasih aku bawa lagi ke sini Pak Anto. Terus tidak ada lagi mau bonceng ku dong, dibonceng sama suamiku ke sana. Tapi motifnya apa ini Bu? Saya juga kurang tahu Pak. Aku tanya di Pak Anto, bilang Pak bertengkar atau bagaimana? Kenapa nak bisa begini? Nah bilang tidak Jibu. Menurut Pak Anto tuh, nah bilang tidak Jibu. Jadi bagaimana Pak? Kenapa bisa naik? Aku kunci brankas Kak, langsung nak hantam dari belakang pakai itu apa namanya? Itu kalau ada kebakaran itu nak langsung hantam dari belakang baru nak tikam nggak. Mungkin mau itu, nak lihat itu uang banyak itu denggasin begitu. Ininya ditikam. Pahanya, tapi ini matanya babak ini tidak kelihatan ini kodong, babak belur ini semua, babak belur banyak darah. Aparat Satreskrim Polres Takalar bersama tim Inavis yang mendapatkan laporan warga langsung menuju lokasi dan melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti termasuk uang ratusan juta rupiah yang masih berada di brankas. Aparat kepolisian bersenjata lengkap melakukan penjagaan di kantor pos cabang Takalar guna memastikan situasi tetap kondusif. Sementara tim Resmo Polres Takalar terus melakukan penyisiran untuk menangkap pelaku yang melarikan diri. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemerintah tingkatkan atensi libur Nataru. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kami lanjutkan.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kian tanggap dalam mengantisipasi mobilitas publik dalam masa libur Nataru mendatang dengan menggelar rapat koordinasi pusat dan daerah dengan beberapa kementerian lainnya dan instansi terkait. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama beberapa kementerian lainnya dan pimpinan instansi seperti BMKG, Basarnas, Bulog, PLN, Pertamina, SDP, dan Badan Intelijen Negara menggelar koordinasi pusat dan daerah yang juga dihadiri pemerintah daerah seluruh Indonesia menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada Senin pagi di kantor Kementerian Dalam Negeri RI. Rapat koordinasi tersebut untuk mengantisipasi mobilitas publik dalam masa libur akhir tahun ditambah juga membahas langkah pencegahan dan juga kesiapsiagaan. Selain itu juga Tito Karnavian menyampaikan bahwa dalam Nataru ke depannya terjadi lonjakan mobilitas masyarakat. Hal ini ditengarai oleh masyarakat yang akan berpergian mudik dan juga menikmati destinasi wisata demi memanfaatkan libur panjang Nataru, lalu pada akhirnya akan terjadi mobilitas arus balik. Terlebih pemerintah pun juga turut mewaspadai perayaan atau pesta pada Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang akan berpotensi menaikkan permintaan terhadap sektor pangan. Karena Natal Tahun Baru ini nanti tetap kita menjaga jangan sampai perayaan Natal Tahun Baru kemudian kita terkena bencana, kita tidak siap. Yang kedua adalah terjadi naiknya mobilitas masyarakat. Harus mudik, harus balik, ada yang mau Natalan mungkin ke kampungnya, ada yang ingin libur pulang kampung, atau mau liburan ke destinasi wisata yang lainnya. Nah yang berikutnya lagi adalah kita mewaspadai Natal dan Tahun Baru ini ada perayaan, mungkin ada pesta-pesta, perayaan lain-lain yang itu akan menaikkan demand atau permintaan terhadap pangan. Maka tadi ada stakeholder di bidang pangan, ada Bulog, ada Menteri Kementerian Pertanian, semua tadi kita sudah menyampaikan. Dari Jakarta, Max Monte, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Persatuan Wartawan Indonesia menggelar kick-off Hari Pers Nasional 2026 di alun-alun Kota Serang, Banten. Acara ini dihadiri oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo dan Gubernur Banten Andra Soni. Mengawali rangkaian acara kick-off Hari Pers Nasional 2026 diselenggarakan kegiatan publik seperti senam, jalan santai, hingga hiburan dan door prize bagi ribuan peserta yang hadir di alun-alun Kota Serang, Banten. Dengan mengusung tema nasional pers sehat, ekonomi berdaulat, bangsa kuat sebagai pesan penting bagi seluruh insan pers Indonesia. Acara ini dihadiri dan dibuka oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Gubernur Banten Andra Soni, Ketua Umum PWI Ahmad Munir, serta para tokoh dan juga stakeholder terkait. Dan diawali dengan jalan sehat bersama selintasi alun-alun Kota Serang. Kick-off HPN bisa menjadi momentum bagi seluruh pekerja media di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pemberitaan, menjaga etika pers, serta hadir sebagai kontrol sosial yang juga konstruktif. Pemerintah Provinsi Banten meyakini kegiatan Hari Pers Nasional 2026 di Provinsi Banten tidak hanya akan berdampak terhadap penguatan sinergi dan kemitraan pemerintah daerah dengan pers dalam mensosialisasikan kebijakan, program kerja dan kegiatan pembangunan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten meyakini kegiatan HPN 2026 di Provinsi Banten akan berdampak terhadap pengembangan ekonomi daerah, khususnya pada sektor pariwisata di Provinsi Banten. Karena itu, pemerintah Provinsi Banten mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan menyatakan siap untuk menyelenggarakan puncak peringatan Hari Pers Nasional pada tanggal 9 Februari 2026. Adapun Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Ahmad Munir menjelaskan gelaran HPN ini sebagai wujud fokus terhadap ekosistem dunia pewarta di Indonesia, khususnya di tengah era digitalisasi. Rangkaian kegiatannya itu adalah antara lain ada konvensi media massa yang di dalamnya kita berbicara tentang masa depan pers, masa depan media, masa depan wartawan, di tengah ancaman disrupsi teknologi. Kita saat ini sedang mengalami sebuah perubahan besar terhadap landscape industri media yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup media. Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan sinergitas antara pewarta dan institusi Polri menjadi semakin erat guna menyiarkan berita yang diterima usai melewati verifikasi faktual dan juga aktual. Kami dari institusi Polri, kemitraan dengan teman-teman dari media tentunya menjadi hal yang sangat penting karena di satu sisi
betul yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum PWI bahwa saat ini kita sedang menghadapi era di mana penggunaan teknologi informasi sangat luar biasa, dan ini tentunya berdampak kepada munculnya fenomena citizen journalism, di mana semua masyarakat yang memiliki gadget bisa menjadi sumber berita, bisa membuat berita, dan bisa men-share informasi ataupun berita yang tentunya isinya perlu diverifikasi. Kick-off Hari Pers Nasional diselenggarakan ini sebagai rangkaian acara utama Hari Pers Nasional yang akan jatuh pada tanggal 9 Februari 2026, yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan diselenggarakan di Serang, Banten. Dari Serang, Banten, Max Munte Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Seorang wanita 65 tahun di Thailand mengejutkan petugas kuil ketika ia terlihat masih bergerak di dalam peti mati yang sudah disiapkan untuk kremasi. Peristiwa ini terjadi di kuil Wat Rat Prakong Tam di Provinsi Nathaburi. Sebuah video yang diunggah pihak kuil menunjukkan wanita itu terbaring di dalam peti putih di bak sebuah mobil pick-up. Terlihat sedikit menggerakkan tangan dan kepalanya, membuat petugas yang menyambut kedatangan keluarga tertegun. Pairat Sotop, manajer umum dan keuangan kuil, mengatakan bahwa mereka mendengar ketukan halus dari dalam peti sesaat sebelum proses administrasi kremasi dimulai. Keluarga menjelaskan wanita tersebut telah terbaring selama 2 tahun dan dinyatakan tak merespon serta diduga berhenti bernafas 2 hari sebelumnya. Sang kakak membawanya sejauh 500 km dari provinsi Pitsanulok ke Bangkok karena ingin donor organ, namun rumah sakit menolak karena tidak ada sertifikat kematian resmi, sehingga keluarga meminta kremasi di kuil, yang juga menolak karena syarat dokumen belum lengkap. Di tengah penjelasan prosedur administratif itulah, petugas kuil mendengar ketukan dan memeriksa kondisi wanita tersebut. Ia masih hidup dan segera diarahkan ke rumah sakit terdekat. Pihak kuil menyatakan, mereka akan menanggung biaya medisnya sebagai bentuk tanggung jawab kemanusiaan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli mendatangi Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Jumat sore untuk mengembalikan Tesonilo sebagai habitat gajah Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli mendatangi Taman Nasional Tesonilo, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Jumat sore. Raja Juli mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan untuk mengembalikan Tesonilo sebagai habitat gajah Sumatera. Meski ada konflik penolakan dan perlawanan dari masyarakat setempat, namun persoalan yang terjadi di Tesonilo sendiri disebut bukan merupakan persoalan yang baru saja muncul, dan ini harus dilakukan untuk memastikan habitat gajah Sumatera tidak diganggu dan dijaga bersama-sama. Menteri Kehutanan juga menyebut dengan pendekatan persuasif nantinya pada bulan Desember sebanyak 394. Menteri Kehutanan juga menyebut dengan pendekatan persuasif nantinya pada bulan Desember sebanyak 394 kepala keluarga akan direlokasi ke lokasi yang sudah disiapkan. Ini saya dapat langsung datang ke Taman Nasional Tesonilo. Untuk pertama saya mengucapkan terima kasih atas dukungan publik Pak kepada teman-teman di Taman Nasional Tesonilo yang dibantu oleh TNI, Polri, Polhut kita untuk memastikan sekali lagi Taman Nasional Tesonilo ini kembali ke bentuk asalnya, yaitu rumah bagi gajah Sumatera, rumah bagi domang dan saudara-saudaranya. Raja Antoni juga menambahkan, pemerintah akan mulai melakukan restorasi, di mana restorasi akan fokus dilakukan dengan luasan 31.000 hektar yang dijadikan pohon sawit yang dianggap ilegal, yang nantinya akan berkembang menjadi 80.000 hektar di Taman Nasional Tesonilo. Menhut Raja Antoni juga berterima kasih atas dukungan yang diberikan masyarakat dan netizen yang terus menyuarakan dan membantu restorasi Taman Nasional Tesonilo, di mana Kementerian Kehutanan telah bekerja keras mengambil alih Tesonilo untuk diperbaiki habitatnya, serta dukungan dan simpati publik, terutama di media sosial dengan hashtag Save Tesonilo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Polisi berhasil menangkap seorang karyawan kantor pos yang diduga menganiaya kepala kantornya dan membawa kabur uang BLT sekitar 600 juta rupiah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. SG, karyawan kantor pos cabang Takalar ini hanya bisa pasrah saat diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di rumah orang tuanya di Desa Bonto Langkasa, Kecamatan Bonto Mompo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Usai diduga merampok dan menganiaya kepala kantor pos Suwanto Tahir dengan palu, tabung apar, serta senjata tajam yang mengakibatkan korban dilarikan ke Rumah Sakit Takalar dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin Makassar. Ironis, pelaku nekat menganiaya dan merampok kepala kantor pos tempatnya bekerja karena tergiur saat melihat uang lebih dari 600 juta rupiah yang dimasukkan ke dalam brankas. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang hasil kejahatan sebanyak 433 juta rupiah dari total 600 juta rupiah uang BLT yang diperkirakan dibawa kabur pelaku. Selain itu, polisi juga menyita HP milik korban yang dibawa kabur, palu, apar, serta sepeda motor sebagai barang bukti. Di hadapan polisi, pelaku SG mengaku nekat membawa kabur uang BLT untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oh, digunakan untuk apa? Sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Itu kenapa kamu pukul itu korban? Saya pukul secara spontanitas, tidak ada dari niatnya dari untuk menyengaja. Berarti sebelum penganiayaan sempat cekcok dengan korban? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Tapi rencana memang mau memiliki uang. Saya ke kantor Pak untuk awalnya saya ke kantor hanya untuk minta panjang. Itu aja, Pak. Jadi cuma cerita-cerita, bercanda. Sampai kau ambil itu uang, kenapa? Tergiur atau gimana? Ya, mungkin Pak, saya gila, Pak. Sudah berapa lama bekerja di kantor pos? Di kantor pos sudah hampir 10 tahun, Pak. Kalau di Takalar baru jalan 7 tahunan. Sementara itu, Satreskrim Polres Takalar yang menangkap pelaku mengatakan, pelaku melakukan penganiayaan pertama dengan cara memukul dengan menggunakan palu. Kemudian pelaku mengambil alat, yaitu tabung apar, kemudian memukul dari belakang. Usai korban terjatuh tidak berdaya, pelaku kemudian mengambil pisau, lalu menikam korban pada bagian paha. Modusnya, pelaku tergiur melihat uang banyak di dalam brankas. Sementara kami masih mendalami terkait uang yang diambil pelaku. Satreskrim Polres Takalar, yaitu telah terjadi tindak pidana, dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kantor pos Kabupaten Takalar, yaitu pelaku berinisial S melakukan penganiayaan pertama dengan cara memukul dengan menggunakan palu. Kemudian pelaku mengambil alat yaitu apar, kemudian memukul dari belakang. Setelah melakukan pemukulan apar dari belakang, korban terjatuh. Kemudian yang diduga pelaku mengambil pisau, kemudian menikam pada bagian paha. Modusnya itu pelaku tergiur, melihat uang banyak di brankas. Pelaku ditangkap di rumah orang tuanya di Bonto Langkasa, Desa Bonto Langkasa, Kecamatan Bonto Mompo, Kabupaten Goa. Jumlah uang yang diambil diperkirakan kurang lebih 600 juta. Peristiwa penganiayaan dan dugaan perampokan uang BLT masyarakat miskin tersebut terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 19.30 WITA saat kantor pos telah ditutup usai melayani masyarakat penerima BLT di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Korban diduga dianiaya saat berusaha mempertahankan uang ratusan juta rupiah yang akan disimpan di dalam brankas. Akibat perbuatannya, SG kini terancam pasal 365 KUHP tentang penganiayaan berat serta pencurian dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha kerupuk di kawasan perkampungan industri kecil Penggilingan Cakung, Jakarta Timur terbakar pada Minggu siang. Tidak hanya bangunan yang terbakar, ada satu unit mobil yang ikut terbakar dalam peristiwa ini.
Diduga korsleting listrik sebuah rumah bedeng yang dijadikan tempat usaha kerupuk dan 1 unit mobil terbakar di kawasan perkampungan industri kecil Pengkilingan Cakung, Jakarta Timur. Api berawal dari salah satu tempat penyimpanan kerupuk dan menyambar ke material lainnya. Pekerja yang saat itu sedang membuat kerupuk panik berhamburan keluar dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang mendapat laporan kejadian ini langsung mendatangi lokasi kebakaran dan berusaha memadamkan api. Kurang dari 1 jam api dapat dipadamkan dengan menurunkan 7 unit mobil pemadam kebakaran beserta 40 personil. Ya, ketika kita sedang habis apel biasa, kita berlatih tiba-tiba ada informasi 65, informasinya rumah yang terbakar. Ya memang ini tempat berteduh, tapi menurut saya ini bukan rumah, itu bedeng. Tapi bedeng ini buat tempat usaha kayaknya. Ya. Alhamdulillah karena laporannya cepat sehingga pos terdekat bisa sebelum 15 menit informasi dari warga sudah standby dan bisa pemadaman. Yang kebakar apa aja? Yang kebakar itu ada 1 unit mobil Honda Fred ya, yang lain ya tempat usaha, tempat usaha. Alhamdulillah tadi karena hari libur mungkin ya jalanan lancar semuanya, jadi tidak ada kendala. Sumber air juga cepat dekat, jadi penyedotannya cepat dapat. Tidak ada korban kan? Alhamdulillah tidak ada, ya tidak ada korban. Personil yang diturunkan? Personil yang diturunkan hanya dari sektor Cakung aja nih. Kurang lebih ya kalau 5 pos kurang lebih 40 orang. 40 orang. Berapa ini Pak mobil yang pemadam? Ya? Mobil pemadam yang diturunkan berapa? Mobil pemadam Cakung ada berapa Pak? 6 unit, 7 unit dengan mobil komando saya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini pun masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bersama Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin dan beberapa kepala OPD pada Sabtu 29 November siang melakukan dialog bersama Ketua DPR RI Puan Maharani saat meninjau kampung jadul di kawasan Kampung Batik yang menjadi sentra batik tradisional di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur. Kehadiran Ketua DPR RI Puan Maharani ke Kampung Jadul menjadi penguatan bagi upaya pelestarian Kampung Batik sebagai bagian penting dari sejarah budaya Semarang. Dalam sambutannya, Puan Maharani menekankan pentingnya menjaga keaslian dan kekhasan Kampung Jadul, bukan hanya pada batiknya, tetapi juga kuliner tradisional dan budaya keseharian warganya. Ia menceritakan pengalamannya melihat langsung proses pembuatan jajanan pasar dan mencoba berbagai kuliner lokal yang menurutnya sulit ditemukan di kota besar seperti Jakarta. Puan juga menyoroti keunikan produk yang dibuat dari bahan-bahan kebun warga, termasuk gorengan tradisional yang diproses langsung oleh pembuatnya. Baginya, hal-hal sederhana seperti aroma berambang goreng merupakan kekhasan yang patut dipromosikan. Puan berharap kekuatan budaya, kuliner, dan kerajinan yang masih hidup di Kampung Jadul dapat terus dikembangkan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan tersebut. Event-event juga saya akan dorong Ibu Wali, ya kalau ada tamu-tamu dari mana, ya salah satunya tolong diarahkan ke Kampung Jadul ya, tapi ini ibu-ibunya jualan di depan gitu. Terus ada yang membatik. Nah tadi saya juga udah bilang gimana caranya anak-anak kecil, anak-anak muda mau lagi nih ngebatik seperti yang Mbak tadi bilang, karena saya juga ngelihat udah nggak banyak anak-anak muda, anak-anak kecil tuh yang mau batik. Nah kalau ini nggak kita lestarikan, lama-lama hilang. Bagaimana keahlian membatik kita bukan cuma di Semarang, di tempat-tempat lain. Mau itu kan itu keahlian ya, nggak bisa dipaksa. Itu harus latihan kan. Semakin dia sering membatik, semakin batiknya itu akan semakin halus. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan bahwa kemajuan Kampung Jadul hanya bisa terwujud melalui peran serta warga. Untuk itu pihaknya memberikan tantangan yang melibatkan masyarakat, perangkat kelurahan, hingga para pelaku UMKM setempat. Dirinya mengumumkan kompetisi pembuatan konten promosi Kampung Jadul yang terbuka bagi seluruh warga Kelurahan Rejomulyo. Peserta cukup membuat unggahan foto atau video bertema Kampung Jadul dan mempublikasikannya di media sosial. Peserta diminta menautkan tagar hashtag Kampung Jadul, hashtag Pemkot Semarang, dan hashtag Disbudpar Semarang, serta menandai akun resmi Wali Kota. Waktu kompetisi hanya 1 minggu sejak diumumkan.
Selain lomba, Wali Kota Agustina juga meminta camat dan lurah setempat untuk mengkoordinasikan upaya pembenahan lingkungan Kampung Jadul agar semakin layak untuk dipromosikan. Menutup sambutannya, Wali Kota menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPR RI Puan Maharani yang telah berkunjung dan memberikan energi positif bagi warga Kampung Jadul. Harapan bagi Mbak Puan supaya Kampung Jadul ini jadi tambah maju. Caranya adalah dengan peran serta masyarakat. Challenge saya ada dua ya, yang satu kepada mbak-mbak bertiga, yang satunya kepada Pak Camat dan Pak Lurah untuk memperbaiki. Warga sini siapa yang mau ikut serta juga boleh. Oh ya, terbuka ya. Semua boleh posting di sosmednya. Kampung Jadul. Wah, ini nanti berarti saya akan minta tim percepatan saya untuk jadi juri. Nah, asalkan KTP-nya warga Kampung Jadul. Sementara itu, Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin menyampaikan apresiasi atas perhatian Puan terhadap kampung bersejarah tersebut. Menurutnya, kunjungan itu menjadi dukungan moral bagi masyarakat setempat untuk terus mempertahankan produksi batik Semarang. Salah satu upaya yang tengah berjalan adalah pembangunan rumah workshop untuk masyarakat Kampung Jadul. Fasilitas itu disiapkan sebagai ruang belajar dan regenerasi perajin batik bagi anak-anak muda Kota Semarang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, Persib menegaskan dominasi di Super League musim ini dengan menghancurkan Madura United 4-1 di Stadion Gelora Ratu Pamelingan. Kemenangan ini menandai raihan kelima beruntun Maung Bandung di kancah domestik. Persib mengukuhkan dominasi di Super League musim ini dengan menghancurkan Madura United 4-1, menandai kemenangan kelima beruntun Maung Bandung di kancah domestik. Pertandingan di Stadion Gelora Ratu Pamelingan dimulai dengan keunggulan untuk Persib pada menit ke-26. Tendangan jarak jauh Luciano meluncurkan ke sudut atas gawang, tak terbendung kiper tuan rumah Miswar Saputra. Persib gandakan keunggulan di menit ke-39 lewat tandukan Federico Barba yang menerima sepak pojok Luciano. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Persib nyaris menambah gol pada menit ke-62 melalui tembakan William Barros dari tepi kotak penalti, namun berhasil diamankan Miswar. Madura United perkecil angka pada menit ke-69. Balotelli mengeksekusi penalti setelah Julio Cesar menyentuh bola dengan tangan. Namun Persib langsung membalas 1 poin kemudian. Barros memanfaatkan kemelut di depan gawang dengan tembakan keras ke sudut kanan, membuat gol ketiga untuk Persib Bandung. Tom Haye menambah keunggulan menjadi 4-1 di menit ke-74. Menerima umpan Bergaminho di kotak penalti menaklukkan bek lawan dan lesakkan bola ke gawang Madura. Hingga laga berakhir skor 4-1 bertahan. Persib naik ke posisi 3 klasemen sementara dengan 25 poin dari 11 laga. Sementara Madura United tercecer di urutan 13 dengan 13 poin dari 13 laga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Paus Leo ke-14 mendorong Turki untuk menjadi sumber stabilitas dan dialog dalam situasi dunia yang dipenuhi konflik. Seruan itu disampaikan saat memulai kunjungan luar negeri pertamanya sebagai Paus di tengah upaya internasional mengakhiri perang di Ukraina dan Gaza. Paus Leo XIV tiba di Ankara pada Kamis 27 November 2025, disambut oleh pasukan kehormatan militer dan Presiden Recep Tayyip Erdogan di Istana Presiden. Di hadapan korps diplomat Turki, Paus menekankan peran strategis Turki sebagai jembatan antara Timur dan Barat, serta titik temu berbagai agama dan budaya. Dalam pidatonya di sebuah perpustakaan di kompleks Istana, Paus menyampaikan harapan agar Turki dapat menjadi sumber stabilitas dan perdamaian yang berkepanjangan. Ia menyerukan pentingnya dialog yang kuat dan konsisten demi meredakan ketegangan global. Kunjungan ini hadir di saat Turki menempatkan dirinya sebagai pihak penghubung dalam upaya mengakhiri konflik di Ukraina dan Gaza. Ankara sebelumnya menggelar sejumlah putaran perundingan dengan Rusia dan Ukraina, serta menawarkan peran dalam pasukan stabilisasi di Gaza.
Paus Leo XIV tidak menyebut secara spesifik konflik terkait, namun mengutip pernyataan Paus Fransiskus yang menyebut perang-perang di dunia saat ini sebagai Perang Dunia Ketiga secara bertahap. Ia mengingatkan bahwa sumber daya yang dihabiskan untuk senjata seharusnya dipergunakan untuk memerangi kelaparan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Dalam sambutannya, Presiden Erdogan menegaskan bahwa isu Palestina adalah kunci perdamaian regional. Ia mendorong penguatan gencatan senjata di Gaza, perlindungan warga sipil, dan kelancaran bantuan kemanusiaan ke daerah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, perjalanan seorang petani dari pedalaman Somalia ke ibu kota menggambarkan keruntuhan sistem kesehatan negara itu. Pemotongan bantuan internasional dan konflik membuat ribuan tenaga medis kehilangan pekerjaan. Sementara rumah sakit semakin kewalahan menangani pasien kritis. Seorang petani Yusuf Bule terpaksa menempuh perjalanan panjang dari wilayah terpencil di selatan Somalia ke Mogadishu demi menyelamatkan putranya yang berusia 3 tahun. Kondisi gizi buruk yang parah membuat anaknya hanya mempunyai harapan tipis untuk selamat. Dan unit kesehatan di Rumah Sakit Banadir menjadi satu-satunya tempat yang memberikan harapan. Setelah 15 hari perawatan, sang anak dinyatakan keluar dari masa kritis. Bule mengaku di daerahnya tidak ada rumah sakit, sehingga perjalanan ini menjadi upaya terakhir untuk menyelamatkan nyawa putranya. Krisis kesehatan di Somalia memburuk setelah pemotongan anggaran Badan Bantuan Amerika Serikat USAID. Pemangkasan ini mengakibatkan lebih dari 6.000 tenaga medis kehilangan pekerjaan dan sekitar 2.000 fasilitas kesehatan terdampak langsung. Kondisi ini menjadi pukulan besar bagi salah satu negara termiskin di dunia. Walaupun serangan Al-Shabaab dilaporkan menurun dalam beberapa bulan terakhir, pejabat dan tokoh masyarakat menilai upaya perang total pemerintah terhadap kelompok militan tersebut memakan korban di bidang pelayanan publik, terutama layanan kesehatan. Mereka mengingatkan tanpa pemulihan anggaran dan dukungan internasional, sistem kesehatan Somalia terancam ambruk dan membuat jutaan warga kian rentan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi dalam negeri. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengapresiasi karya film pendek bertema toleransi buatan anak muda. Bahlil juga menantang kreator daerah membuat film berdurasi lebih panjang untuk memicu semangat kreativitas anak-anak muda. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan apresiasinya terhadap film pendek yang dinilai berhasil menampilkan pesan toleransi, kebinekaan, dan perjuangan masyarakat. Karya tersebut membuktikan kualitas kreatif anak-anak daerah yang selama ini kerap diremehkan. Bahlil juga menegaskan bahwa kualitas kreativitas anak-anak daerah tidak kalah dengan kota besar. Menurutnya, para pemenang film pendek justru seluruhnya berasal dari daerah, membuktikan bahwa talenta lokal memiliki potensi besar untuk berkembang. Tak hanya itu, Bahlil memberikan challenge kepada anak muda untuk memproduksi film berdurasi 15 hingga 20 menit. Untuk nantinya dipertandingkan oleh Partai Golkar. Saya tadi membuat tantangan. Anak-anak itu kan bagus-bagus tuh, anak-anak daerah. Challenge. Saya selama ini selalu orang beranggapan, sebagian beranggapan bahwa kualitas orang daerah dalam seni itu kayaknya kurang. Kata orang, tapi buktinya tadi kan bagus. Yang menang orang daerah semua. Itu orang daerah semua. Maka kemudian saya bikin tantangan. Tantangannya adalah bikin film yang anak daerah dari nol, apakah dia petani, dia nelayan, dia kehidupannya apa aja, untuk kemudian dia bisa menggantungkan harapan dan dia bisa menjadi sesuatu. Artinya ini untuk memicu kreativitas? Oh iya dong, iya dong. Ya. Ya, tapi waktunya bukan 5 menit, ya 20-30 menit lah. Dan itu nanti Golkar akan mempertandingkan dan akan kita support, bantu untuk biayanya. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa rencananya untuk mengakhiri perang Ukraina telah disempurnakan dan ia mengirim utusan khusus untuk bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin serta pejabat Ukraina. Langkah ini membuka babak baru diplomasi damai yang langsung mengundang reaksi kuat dari Kiev dan pemimpin Eropa. Dalam keterangannya di pesawat Air Force One, Trump menjelaskan bahwa rencana yang semula terdiri dari 28 poin masih berupa konsep yang terus berkembang. Ia menyebut sudah ada kemajuan yang memungkinkan utusan khusus Steve Witkoff bertemu Presiden Putin di Moskow pekan depan. Putra menantunya Jared Kushner juga disebut berpeluang ikut dalam pertemuan tersebut. Di saat yang bersamaan, Menteri Angkatan Darat dan Driscoll dikirim untuk menemui pejabat Ukraina
setelah sebelumnya menggelar pembicaraan dengan perwakilan Rusia di Abu Dhabi. Juru bicara Letnan Kolonel Jeff Tolbert menyatakan pembicaraan berlangsung baik dan delegasi masih optimis. Namun rencana Trump mendapatkan kritik pedas karena dianggap terlalu menguntungkan Moskow. Bagian terpenting dari rencana tersebut menuntut Ukraina melepaskan seluruh wilayah Donbas ke Rusia. Trump meremehkan konsekuensi langkah itu dengan menyatakan bahwa pasukan Rusia pada akhirnya akan mendapatkan wilayah itu juga. Pernyataan itu dibantah sejumlah analis militer. Institute for the Study of War menilai Rusia butuh bertahun-tahun untuk merebut seluruh Donbas berdasarkan kecepatan operasi sejarah terkini. Di tengah perundingan yang berjalan, Rusia melancarkan serangan malam hari terhadap Kiev yang menewaskan 7 orang dan menghantam infrastruktur energi. Serangan balasan Ukraina mengenai wilayah selatan Rusia dan menyebabkan 3 korban jiwa. Perkembangan terbaru juga mencakup bocoran transkrip percakapan telepon antara utusan Trump Steve Witkoff dan penasehat kebijakan luar negeri Putin Yuri Ushakov. Dalam rekaman itu, Witkoff terdengar memberikan arahan mengenai bagaimana sebaiknya Putin menangani panggilan telepon dengan Trump. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Paris mengumumkan 4 penangkapan baru terkait perampokan luar biasa di Museum Louvre yang menghilangkan perhiasan senilai 102 juta dolar Amerika pada Oktober lalu. Para tersangka disebut bagian dari geng terorganisir yang melakukan aksi cepat dan terencana. Pernyataan kejaksaan menyebutkan 4 orang yang ditahan terdiri dari 2 pria dan 2 wanita berusia 31 hingga 40 tahun dan berasal dari wilayah Paris. Mereka ditahan selama 96 jam untuk diintegrasi sesuai prosedur. Media Prancis melaporkan salah satu yang ditangkap adalah pria 39 tahun yang sudah dikenal pihak kepolisian dan diduga menjadi anggota keempat tim perampok yang melakukan aksi siang hari itu. Ia disebut berasal dari kawasan Aubervilliers di utara Paris. 3 anggota komando lain sebelumnya telah ditangkap dan dikenai tuduhan awal pencurian oleh geng terorganisir serta konspirasi kriminal. DNA mereka telah ditemukan di TKP atau pada barang terkait perampokan. Harta karun yang hilang belum ditemukan. Koleksi itu meliputi kalung berlian dari Zamrud hadiah Napoleon untuk permaisuri Marie Louise, perhiasan milik Ratu Mary Amelie dan Hortense, serta tiara mutiara dan berlian milik Empress Gwen. Perampokan ini menjadi pertanyaan besar soal keamanan di Louvre, museum paling ramai dikunjungi di dunia. Para pelaku hanya membutuhkan kurang dari 8 menit untuk memasuki gedung melalui lift barang, menerobos jendela, memotong kaca vitrin dengan pemotong cakram, lalu melarikan diri dengan dibantu 2 pengendara skuter. Suatu artefak berharga mahkota berhias emerald milik istri Napoleon III belakangan ditemukan di luar museum, namun sebagian besar harta lenyap tanpa jejak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan musim dingin yang mengguyur wilayah Gaza membawa penderitaan baru bagi warga Palestina yang telah 2 tahun hidup dalam dampak perang. Ribuan tenda terendam banjir, warga terpaksa menyelamatkan barang yang tersisa, sementara keterbatasan bantuan makin memperburuk situasi. Anak-anak dan keluarga di Deir al-Balah terlihat menggayung air lumpur dari tenda mereka, berusaha menyelamatkan apapun yang masih dimiliki setelah perang berkepanjangan. Warga menyalahkan Israel maupun Hamas karena kondisi buruk yang mereka hadapi, meski ada gencatan senjata. Sementara itu, juru bicara Hamas Hazem Kazem di Telegram menyebut Israel menghambat segala upaya untuk meringankan bencana kemanusiaan di Gaza melalui pembatasan bantuan. Organisasi kemanusiaan memperingatkan bahwa musim hujan akan memperparah kondisi, terutama dengan kurangnya tenda dan infrastruktur dasar. Sebagian besar dari 2 juta lebih penduduk Gaza sekarang hidup di tenda atau shelter darurat tanpa sistem sanitasi layak. PBB menyebut 13.000 tenda rusak sepanjang pekan terakhir. Organisasi kemanusiaan sudah mulai mempersiapkan tenda musim dingin sejak Oktober dan telah menyalurkan ribuan tenda serta selimut. Namun upaya itu terhambat masuknya bantuan ke wilayah Gaza. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan, bantuan penyelamatan jiwa harus masuk tanpa hambatan dan dalam skala besar. Badan Pertahanan Israel menyatakan sedang menyiapkan tindakan khusus untuk musim dingin dan menyetujui permintaan baru dari organisasi internasional. Mereka menyebut pengiriman akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Guinea-Bissau resmi menunjuk Federal Horta Intaa sebagai pemimpin junta setelah mengambil alih kekuasaan usai pemilu presiden yang menuai protes pekan ini. Presiden Umaro Sissoco Ambalo yang digulingkan telah terbang ke Senegal dengan pesawat khusus yang disiapkan pemerintah setempat.
Negara-negara tetangga dan juga organisasi regional pun mengecam kudeta terbaru di kawasan Afrika Barat. Militer mengumumkan Jenderal Horta Intaa sebagai kepala pemerintah militer dalam sebuah pernyataan resmi yang diumumkan melalui siaran televisi. Intaa yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat akan memimpin masa transisi selama 1 tahun. Langkah ini menguatkan pengambilan alihan kekuasaan oleh militer setelah pemilu presiden yang memicu ketegangan politik. Sementara itu, Umaro Sissoco Embalo yang digulingkan telah tiba di Senegal menggunakan pesawat sewaan pemerintah Senegal. Kementerian Luar Negeri Senegal menyatakan bahwa mereka telah melakukan komunikasi dengan seluruh pihak di Guinea-Bissau dan siap bekerja sama dengan mitra regional untuk memulihkan demokrasi. Guinea-Bissau, salah satu negara paling miskin di dunia, memiliki sejarah panjang kudeta sejak merdeka dari Portugal lebih dari 50 tahun lalu. Negara ini sering dikaitkan dengan peredaran narkoba antar benua yang diduga memperparah krisis politiknya. Beberapa jam setelah oposisi menyerukan protes untuk menuntut publikasi hasil pemilu, junta militer melarang semua aksi protes dan segala kegiatan yang dinilai mengganggu ketertiban. Dalam pernyataan terpisah, Intaa menyalahkan ketidakmampuan politisi dalam meredakan suhu politik sehingga memicu intervensi militer. Kecaman datang dari berbagai negara termasuk Prancis. Ketua Komisi Uni Afrika, Mahmoud Ali Yusuf menuntut pembebasan tanpa syarat terhadap Embalo dan tokoh lain serta menghormati proses pemilu. Meski situasi politik tegang, kondisi di ibu kota Bissau kembali normal. Toko-toko kembali buka dan transportasi publik beroperasi seperti biasa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim astronot Amerika Serikat dan Rusia telah memulai misi 8 bulan di Stasiun Luar Angkasa Internasional setelah diluncurkan menggunakan wahana Soyuz pada Kamis 27 November 2025. Roket Soyuz meluncur dari kawasan Baikonur di Kazakhstan. Wahana Soyuz MS-28 membawa astronot NASA Chris Williams bersama 2 kosmonot Rusia, Sergei Mikhaev dan juga Sergei Kutsevkov. Soyuz MS-28 yang membawa astronot Amerika Serikat dan Rusia ini lepas landas dari Baikonur, Kazakhstan, sebagaimana tradisi peluncuran Rusia. Roket melewati langit Kazakhstan dengan jejak api putih meninggi sebelum akhirnya masuk ke orbit bumi. Peluncuran berlangsung tanpa hambatan. Beberapa jam kemudian, wahana merapat di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Di dalam kabin Soyuz, astronot NASA Chris Williams bersama 2 kosmonot Rusia Sergei Mikhaev dan Sergei Kutsevkov melakukan serangkaian pengecekan sistem sebelum merapat ke ISS. Ini menjadi penerbangan perdana bagi Williams dan Mikhaev yang masing-masing berlatar belakang fisika dan penerbangan militer. Sementara itu, Kutsevkov telah memiliki pengalaman dalam misi antariksa sebelumnya, bertindak sebagai pendamping berbagai prosedur penting. Setibanya di ISS, pintu dibuka dan disambut oleh para astronot yang sudah menempati stasiun sejak misi sebelumnya. Di dalam stasiun sudah ada astronot NASA Mike Finke, Zena Kartman, dan Johnny Kim. Ditambah astronot Jaksa Kimia Yui, serta kosmonot Rusia Sergei Ryzhikov, Alexei Zubritsky, dan Oleg Platonov. Kehadiran tim baru ini menambah jumlah personil ISS menjadi 10 orang. Usaha kolaborasi antar negara di ruang angkasa tetap berjalan di tengah ketegangan geopolitik di bumi. NASA menegaskan bahwa kerjasama antariksa tetap berfokus pada ilmu pengetahuan dan keselamatan, mengingat peran ISS sebagai laboratorium multinasional. Selama 8 bulan ke depan, Williams dijadwalkan melaksanakan berbagai riset dan demonstrasi teknologi. Proyek-proyek tersebut meliputi penelitian kesehatan manusia di lingkungan mikrogravitasi, uji material untuk misi jarak jauh, serta pengujian teknologi yang dapat digunakan untuk misi mendatang ke bulan dan Mars. NASA menekankan bahwa temuan dari misi ini diharapkan bisa memberikan manfaat nyata untuk kehidupan di bumi termasuk di bidang medis dan teknologi. Para astronot juga akan melakukan perawatan rutin terhadap modul dan peralatan ISS, termasuk pengecekan sistem listrik, panel surya, serta pemeliharaan komponen pendukung kehidupan untuk menjamin operasional stasiun luar angkasa tetap stabil selama misi berlangsung. Mission Control di Moskow dan Houston terus memberikan pemantauan dan instruksi sepanjang waktu. Pusat kendali itu melaporkan bahwa seluruh sistem wahana Soyuz dan ISS berjalan normal setelah proses docking. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemandangan baru kini muncul di jalan-jalan Iran. Dari balik jendela kendaraan terlihat semakin banyak perempuan melintas tanpa hijab dengan rambut terurai. Fenomena ini menandai perubahan besar di ruang publik.
Kewajiban hijab telah ditetapkan selama 46 tahun di Iran. Pada masa paling ketat, polisi dan pasukan Basiji dari Guard Revolusi aktif mengawasi setiap helai rambut yang terlihat. Namun setelah kematian Mahsa Amini di 2022, protes nasional mendorong banyak wanita untuk menolak aturan itu secara terbuka. Seorang analis Iran, Holly Dagres, mengatakan bahwa pada 1999, membiarkan sedikit rambut keluar dari hijab akan segera mengundang teguran dari warga atau polisi moral. Namun kini, wanita dan gadis Iran dilaporkan secara terbuka melepas hijab di jalanan. Otoritas Iran dikabarkan kewalahan menangani jumlah pelanggar yang terus meningkat. Mereka khawatir jika menindak terlalu keras pada saat negara menghadapi pemadaman listrik, krisis air, dan ekonomi yang memburuk, masyarakat dapat kembali turun ke jalan. Di sekitar Tahrir Square di kaki pegunungan Alborz, gadis-gadis muda tanpa ragu melepas hijab setelah keluar dari sekolah. Mereka berlari di antara mobil, tertawa, dan membawa proyek seni mereka. Wanita dari segala usia melenggang tanpa hijab di Bazar Tahrir, bahkan di dekat kubah biru makam Imam Zadeh Saleh. Dua petugas polisi terlihat hanya berbicara satu sama lain, membiarkan para wanita melenggang begitu saja. Sebuah pandangan yang menandakan perubahan atmosfer di Teheran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. TNI AD gerak cepat tangani dampak erupsi Semeru. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Di segmen spesial kali ini kita akan melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh TNI AD yang gerak cepat tangani dampak erupsi Semeru. Pemirsa, Gunung Semeru kembali menunjukkan keganasannya pada 19 November 2025. Dalam satu hari, erupsi itu memuntahkan awan panas dan abu vulkanik sehingga aliran material panas menyapu lereng gunung dan kolom abu membumbung tinggi ke udara. TNI AD memastikan upaya penanggulangan dampak erupsi Gunung Semeru di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur diperkuat melalui langkah cepat dan koordinasi bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait lainnya. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Menyapa Indonesia Pagi edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Sejumlah orang panik berlarian saat Gunung Semeru meletuskan gumpalan awan disertai debu. 6 hari pasca erupsi Gunung Semeru, jejak kehancuran masih terlihat jelas di sejumlah wilayah terdampak. 2 dusun di Lumajang, Jawa Timur luluh lantak pasca diterjang awan panas, guguran, dan banjir lahar Gunung Semeru. Allah. Allah. Gunung Semeru kembali menunjukkan keganasannya pada 19 November 2025. Dalam satu hari, erupsi itu memuntahkan awan panas dan abu vulkanik sehingga aliran material panas menyapu lereng gunung dan kolom abu membumbung tinggi ke udara. Begitu awan panas meluncur, warga di desa-desa terdampak, terutama di wilayah Pronojiwo dan Candipuro, mereka terhentak seketika. Tak ada waktu untuk mengemasi harta benda. Abu dan batu pijar turun bersama angin, memaksa banyak keluarga segera meninggalkan rumah. BMKG dalam hal ini pos pengamatan gunung api Semeru yang ada di Gunung Sawur sana memberikan peringatan melalui jejaring sosial, medsos, bahwa terjadi aktivitas vulkanik yang meningkat di atas dan memberikan warning-warning kepada warga yang ada di bawah, khususnya yang berada di sekitaran aliran-aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Kalau yang kita posisi sekarang kita ada di sini nih, aliran sungai adalah Besuk Kobokan, untuk waspada, untuk melakukan pengamanan diri ke daerah ketinggian. Kemudian sekitar pukul 15.30 terjadi erupsi besar. Jadi material vulkanik yang ada di atas, di
di ketinggian di puncak Semeru sana turun, didorong oleh kekuatan air hujan, jadi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengabarkan kondisi di jembatan Besokeban atau Dadak Perak via Piket Nur sudah tertutup abu vulkanik seperti ini keadaannya dulur di hari Rabu untuk 19 November 2025. Dimohon untuk lalu lintas berhenti dulu, jangan masuk dulur. Sangat tebal gak kelihatan ini dulur. Sekian informasi, semoga bermanfaat. Dalam hitungan jam, ratusan hingga hampir 1.000 jiwa warga terpaksa mengungsi. Menurut data awal, lebih dari 900 jiwa sempat tercatat berada di pengungsian yang tersebar di beberapa titik seperti sekolah, balai desa, dan masjid di Pronojiwo dan Candipuro. Langit yang biasanya cerah kini gelap dipenuhi abu. Jalan-jalan tertutup material vulkanik. Evakuasi terus dilakukan dan ini terus berdatangan. Untuk masyarakat yang ada di KRP 3 insya Allah sudah bersih semua ya, sudah mengungsi mandiri. Potensi-potensi yang ada di Sepiturang sudah bergerak dari sebelumnya. Dan untuk erupsinya semakin membesar terpantau dari seismograf kami masih berlanjut untuk erupsinya untuk saat ini. Mulai awal itu sudah ada persiapan. Lava turun jam 3 masih tenang, masyarakat Kamara itu masih tenang, cuma diberi pengumuman jangan panik itu dulu. Setelah itu saya cek keadaan di Semeru sudah parah. Jam 5 keluar semua, harus keluar. Sarina sudah rapi, sudah jam 10 malam dicek, saya pakai lampu, ternyata api semua. Ladang dan ternak rusak, suasana kacau dan penuh ketidakpastian. Banyak warga tak sempat menyelamatkan semua barang mereka. Status gunung pun dinaikkan menjadi level 4. Awas. Peringatan keras disuarakan oleh para petugas agar warga menjauhi zona bahaya, terutama alur sungai atau lembah yang berhulu dari Semeru. Potensi awan panas susulan, guguran lava atau lahar dingin menjadi ancaman nyata. Untuk saat sekarang sudah ada konfirmasi dari BGA Gunung Semeru bahwa telah terdeteksi getaran banjir amak 24 sehingga kami sebagai aparat kewilayahan khususnya di wilayah Pronojiwo, kami dari Koramil 14 Pronojiwo bersama elemen masyarakat, instansi terkait berupaya untuk segera mengosongkan lokasi-lokasi yang masih menjadi wilayah terdampak, khususnya dari pengunjung, khususnya dari warga yang berupaya mengevakuasi, karena hari ini sudah terkonfirmasi getaran banjir di atas di ketinggian Gunung Semeru sebesar amak 24.
oh ini berarti erupsi sungguhan. Terus bau belerang. Aduh, berarti gunung ini meledos. Karena apa? Nggak nyangka kalau erupsi seperti ini nggak sebesar ini. Ketika debu belum mengendap dan awan panas masih mengancam, keberadaan negara melalui tangan para prajurit, aparat dan sukarelawan menjadi penopang harapan bagi warga. TNI Angkatan Darat bergerak cepat. Pasukan dari Korem 083 Baladika Jaya dan Kostrat diterjunkan ke lapangan segera setelah erupsi. Mereka membantu evakuasi warga, mengamankan jalur, dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan. Seperti yang kita ketahui bersama, di sini kita lihat juga kondisi di lapangan bahwasanya medan cukup berat karena rumah-rumah yang tertimbun oleh batu-batu juga lumpur kemudian campur dengan pasir yang padat sehingga menyusahkan kita untuk melakukan evakuasi barang-barang yang ada di lokasi. Kemudian juga adanya debu dari erupsi kemarin Gunung Merapi sampai dengan saat ini yang masih menghalang daripada pandangan jarak pandang kita. Dari awal memang kita sudah berjibaku dengan kondisi alam dan medan, terutama dengan perubahan cuaca yang berubah-ubah, terutama pada saat kondisi hujan, ini akan berpengaruh terhadap pergerakan pasukan, sehingga ketika hujan kemudian awan panas turun, kemudian membasahi medan dan medan juga berlumpur, sehingga ini akan menyulitkan kita. Tapi saya pastikan bahwa prajurit yang ada di lapangan memang sudah terbiasa dengan medan-medan tersebut, sehingga kondisi cuaca dan medan apapun kita tetap dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Apa yang kami laksanakan, kami berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, ya. Terkait ini kami sudah mengerahkan beberapa pasukan yang terdiri dari jajaran Kodam 5 Brawijaya dan juga dari pihak Kostrat, yang mana kami melaksanakan evakuasi di perumahan-perumahan terdampak. Kemudian kami juga melaksanakan penyekatan tempat-tempat titik-titik yang rawan dilalui masyarakat yang berada di sekitar lingkungan terdampak ini. Kemudian kami juga melaksanakan patroli-patroli secara intensif dan kita atur jam-jamnya, jam-jam rawan, sehingga ini meminimalisir apabila terjadi erupsi susulan. Demikian. Dalam perjalanan nanti
kita melaksanakan pemeriksaan tanda-tanda sekat, tanda-tanda penyekatan. Apabila kita menemukan warga, baik itu warga yang masih bertahan maupun warga yang berjaga, nanti kita tanyakan apakah memang betul-betul warga sana atau memang ada kepentingan lain. Setelah itu kemudian kita melakukan pengecekan di rumah-rumah yang tidak berpenghuni tapi ada barang-barang. Masuk angin yang kesehatan. Sampai salak pun dibakar. Nanti sampai jam berapa? Oh, sampai subuh, Pak. Sampai pagi. Tapi tidak hanya harus berharap dari situ, karena kehidupan itu kan berjalan. Berjalan. Ya, tapi kalau sementara ini kan ya sementara ya nggak sampean. Yang penting sabar itu, Pak. Sambil menenangkan diri. Di titik-titik pengungsian seperti di Sekolah Dasar SDN 4 Supiturang maupun di balai desa dan masjid setempat, petugas mendirikan posko darurat. Ratusan pengungsi dari bayi dan balita, ibu hamil, lansia hingga penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan darurat, makanan, dan pengawasan kesehatan. Ada kegiatan yang kita lakukan di sini, di posko kesehatan di pengungsian ini seperti melaksanakan games interaktif dengan anak-anak. Seperti kita lihat di belakang juga interaksi antara anggota kita dengan anak-anak pengungsian yang tujuan selain untuk mengisi waktu juga untuk menghilangkan efek traumanya, rasa traumanya terhadap dampak yang terjadi. Harapannya anak-anak semakin dekat dengan kita dengan prajurit ya, tidak selamanya prajurit itu kan tampang yang di medan laga yang perang, tapi juga kita bisa sebagai individu dekat dengan masyarakat terutama yang terdampak bencana. Menurut saya itu anak-anak itu paling mudah terkena permasalahan psikologis akibat efek bencana, sehingga ya dengan trauma yang dilakukan oleh rekan-rekan anggota prajurit bisa menjadi contoh ataupun sebagai mereka mempunyai figur tentara yang dekat dengan masyarakat, dengan anak-anak khususnya juga. Baik, jadi untuk kondisi terakhir warga terdampak, sebagian sudah kita tempatkan pada 2 titik pengungsian, satu di SD 04 Supiturang, yang kedua di SMP 2 Pronojiwo. Sampai dengan hari ini jumlah pengungsi di SMP 2 Pronojiwo ada 180 jiwa, dan yang berada di SD 04 Supiturang itu ada 71 jiwa. Kawan-kawan TNI dari yang kemarin dikomandani oleh Pak Danrem, lalu jajaran Forkopimda termasuk Pak Dandim sangat membantu untuk evakuasi warga dan juga penyelamatan warga. Saya atas nama pemerintah
berterima kasih betul kepada jajaran TNI untuk dapatnya warga terdampak ini bisa tertangani dengan cepat. Walau abu dan asap perlahan mereda, dampak batin dan psikologis tetap melekat. Anak-anak ketakutan, keluarga kehilangan harta, lansia dan ibu hamil cemas akan masa depan. Di posko pengungsian, upaya pemulihan mental mulai dilakukan dengan pendekatan trauma healing bersama petugas, TNI Angkatan Darat, dan relawan. Anak-anak mendapatkan perhatian ekstra agar rasa aman sedikit kembali. Orang tua didampingi agar mereka tetap tabah dan berharap. Perlahan namun pasti, masyarakat mulai membayangkan pemulihan, membuka kembali lahan pertanian, memulihkan kehidupan sosial, dan membangun kembali rumah mereka setelah abu dibersihkan. Akses jalan dibuka, dan layanan dasar tersedia. Namun semua itu butuh waktu dan kerjasama banyak pihak. Pemerintah, TNI Angkatan Darat, BPBD, relawan, dan warga bersama-sama saling bersatu untuk bangkit. Karena pemulihan tak hanya tentang fisik, tetapi juga mental dan sosial. Tim medis pun mulai berjaga, dikarenakan sejumlah pengungsi mulai mengeluhkan gejala seperti sakit kepala, mual dan pegal-pegal, dampak dari debu vulkanik. Tim kesehatan dengan sigap langsung turun tangan memberikan perawatan awal. Kini dapur umum lapangan mulai beroperasi. TNI Angkatan Darat, relawan dan unsur pemerintah menyuplai makanan siap saji setiap hari, mendistribusikan ratusan hingga ribuan bungkus makanan untuk pengungsi. Logistik, selimut, obat-obatan, masker pelindung debu, air bersih, semua menjadi kebutuhan mendesak. Lebih dari sekadar operasi penanggulangan, aksi ini menjadi bukti nyata gotong royong antar manusia. Dalam situasi ini, pemerintah daerah dan lembaga tanggap darurat seperti BNPB terus memantau situasi, membersihkan jalan, membuka akses, dan merencanakan pemulihan lingkungan. Dalam rangka untuk menutup tanggul yang putus sepanjang 300 meter. Dari tanggul 300 meter yang terputus itu, ini saat ini telah terselesaikan sampai dengan 200 meter. Nah, tanggul ini dimanfaatkan atau digunakan nantinya untuk mengantisipasi atau memitigasi supaya lahar yang dari Gunung Semeru tidak terkena kepada pemukiman.
Yang kedua, bila tanggul ini sudah terbangun, maka tahap berikutnya adalah kami melakukan penyudetan sepanjang 500 meter yang di atas lokasi ini. Di tengah gempuran abu, di balik ketakutan dan kehilangan, di sanalah semangat kebersamaan tumbuh. Para prajurit TNI Angkatan Darat hadir bukan hanya sebagai penjaga, tetapi sebagai pelindung dan harapan. Prajurit dan warga bersatu dalam derita, serta bangkit bersama dalam doa dan kerja nyata. Gunung dan alam sewaktu-waktu bisa membawa bencana, tapi kemanusiaan, solidaritas, dan rasa kepedulian, itulah yang menyelamatkan. Di saat situasi genting datang, prajurit TNI Angkatan Darat akan tetap setia berada di garis depan. Mereka hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi sebagai penguat harapan bahwa dalam setiap bencana, negara selalu hadir bersama rakyatnya. TNI Angkatan Darat, bersama rakyat menghadapi bencana, dan tak pernah meninggalkan mereka sendirian.